Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu mengenai pengenalan CorelDRAW. CorelDRAW ini merupakan salah satu program aplikasi desain grafis yang berbasis vektor. Gunanya yaitu untuk mengolah gambar sehingga digunakan di bidang publikasi atau percetakan atau bidang lain yang memerlukan visualisasi. Keunggulan dari program CorelDRAW yang pertama, gambar yang dihasilkan dengan vektor atau berbasis vektor bisa ditekan pada tingkat yang paling rendah, namun hasilnya tidak akan kalah dengan gambar berbasis vektor. Yang kedua, penggunaan CorelDRAW terutama pada di dalamnya sangat mudah dipahami oleh penggunanya, bahkan oleh orang yang baru pertama kali menggunakan. Yang ketiga, CorelDRAW sangat baik untuk mengkolaborasikan antara tulisan dengan gambar seperti layaknya. Yang terakhir, banyaknya pengguna CorelDRAW membuat adanya suatu komunitas dengan jumlah anggota yang besar. Hal ini akan membuat kita tidak kesulitan jika ingin mempelajari CorelDRAW karena banyak ditemukan tutorial, tips, dan produksi oleh pengguna CorelDRAW. Selanjutnya, kegunaan dari program CorelDRAW ini banyak sekali kegunaannya, antara lain dapat membuat desain logo, kemudian membuat desain undangan, membuat cover buku, membuat gambar ilustrasi, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke pengenalan CorelDRAW lebih lanjut, kalian harus memasang program aplikasi CorelDRAW di komputer kalian masing-masing. Setelah memasang program aplikasi di komputer masing-masing, kalian bisa membuka CorelDRAW-nya seperti ini. Ya, kalian double klik saja, nanti masuk ke program aplikasi CorelDRAW-nya. Ini adalah lembar kerja CorelDRAW, tampilnya seperti ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagian-bagian pada CorelDRAW. Yang pertama, di sini ada CorelDRAW X6 dan title 1. Ini adalah title bar. Title bar ini berguna untuk menampilkan judul aplikasi atau nama file yang sedang kita operasikan. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada file, edit, view, layout, arrange, effect, bitmap, text, title, tools, dan window. Ini adalah menu bar. Bagian ini merupakan barisan-barisan menu. Ya. Kemudian di bagian bawahnya ada new, open, save, print, cut, paste, dan lain sebagainya. Ini adalah toolbar. Di bagian bawahnya ada A4 dan lain sebagainya. Ini disebut dengan property bar. Property bar ini merupakan suatu barisan yang berisi perintah-perintah yang berhubungan dengan yang sedang dijalankan. Kemudian di bagian sebelah kanan atas di sini ada window control. Di sini ada minimize, maximize, dan restore. Kemudian ada close. Kemudian di sebelah kiri ini adalah kumpulan tool-tool yang tersusun secara vertikal, ini disebut dengan toolbox. Kemudian bagian area gambar ini merupakan drawing window. Drawing window ini berfungsi untuk membuat objek atau memodifikasi suatu objek
sebelum dipindahkan ke drawing page. Ini drawing page. Drawing page ini cara untuk membuat suatu objek. Kemudian bagian atas di sini ini ada seperti garis, ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Ini adalah ruler. Kemudian di sebelah kanan di sini ada kumpulan warna, ini disebut dengan color palette. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada satu, ini adalah dokumen navigator untuk berpindah ke halaman yang lain. Kemudian di bagian bawahnya ada dokumen color profile, ini adalah status bar. Kemudian di sebelah kanan di sini ada yang seperti loop, ini adalah tombol navigator untuk membuka drawing window dengan ukuran minimalis. Kemudian di sebelah ini adalah yang seperti panel, ini adalah Docker. Dan ini mempunyai perintah yang fungsinya untuk mengatur secara relevan pada tool-tool. Kemudian sekarang akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada pada toolbox. Nah, ini toolbox. Yang pertama, ini adalah pick tool. Pick tool ini berfungsi untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur ukuran, memiringkan dan memutar objek. Kemudian, kalau diklik, ini namanya flyout. Kalau diklik ada pick tool dan ada freehand pick. Freehand pick tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bebas. Kemudian bawahnya ada shape tool. Shape tool ini untuk memodifikasi atau mengedit bentuk objek kurva. Kemudian ada smooth brush tool, ini untuk mengubah objek vektor dengan cara mendrag sepanjang garis luar. Kemudian ada Roughen brush, ini untuk mengubah garis luar dari objek vektor dengan cara mendrag sepanjang garis luar. Kemudian free transform tool, ini untuk mengubah suatu objek dengan menggunakan free rotation, angle rotation, scale, dan skew tool. Kemudian ada smear, ada twirl, ada attract, dan ada repel tool. Kemudian selanjutnya ada crop untuk menghilangkan area yang tidak diinginkan. Ada knife untuk memotong objek, ada eraser untuk menghilangkan daerah yang tidak diinginkan pada gambar. Kemudian ada virtual segment delete tool untuk menghapus bagian dari objek-objek. Kemudian selanjutnya di sini ada zoom untuk merubah besaran level dalam tampilan atau jendela kerja. Kemudian ada tool ini untuk mengontrol bagian gambar mana yang akan digambar ulang dalam tampilan atau jendela kerja. Selanjutnya ini ada freehand. Freehand ini untuk menggambar garis tunggal dan kurva. Kemudian ada two point line untuk menggambar garis tunggal tanpa kurva. Ada bezier tool untuk menggambar kurva satu bagian pada waktu yang sama. Kemudian ada artistic media. Ini menyediakan akses pada brush, player, calligraphy, dan tracer. Kemudian ada pen tool untuk menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. Kemudian ada polyline, menggambar garis-garis kurva. Ada 3-point curve untuk menggambar suatu kurva dengan menentukan titik awal, akhir, dan titik tengah. Selanjutnya ada smart fill dan smart drawing. Smart fill ini untuk mewarnai objek-objek yang terlampir. Tool ini dapat mewarnai isi dan garis dari objek tersebut, dan objek yang telah terisi dapat dipisahkan dengan gambar dasarnya. Kemudian smart drawing ini untuk mengubah coretan-coretan tangan menjadi garis yang halus dan sempurna.